Eh, di PKM itu kan salah satunya adalah konsistensi, ya. Kemudian komitmen itu eh, juga bisa diterapkan dari sekarang gitu ya kan. Karena komitmen dan konsistensi itu memang apa namanya bisa tumbuh langsung begitu saja, tetapi memang satu kebiasaan yang kita pupuk ya, kita latih sehingga itu akan menjadi eh, sikap kita, gitu, ya kan? Karena dari pengalaman Bu Budi bimbing itu ya begitu. Ya, waktu proposal itu masih komplit. Setelah didanai, ada yang tidak bisa aktif karena ada kegiatan. Nah, itu akan apa namanya mengurangi poin juga, ya kan? Karena kemarin seperti yang Ibu bilang kan bahwa ketika kita menyusun proposal PKM, maka goalnya itu adalah juara, ya kan? Bukan hanya didanai gitu, tapi juara gitu. Nah, kalau goalnya adalah juara, maka konsistensi dan komitmen ini memang harus dipegang teguh karena ketika nanti sudah didanai gitu ya, kemudian ada Monef itu bagaimana eh, kekompakan dari si pengusul itu juga ada poinnya. Bahkan sampai dengan kekompakan terhadap dosen pembimbingnya itu juga ada poin penilaiannya. Jadi nampak enggak di sana pembimbingnya itu juga terus berkontribusi dalam pelaksanaan PKM itu. Ada poinnya di poin apa namanya format penilaiannya itu. Iya, apa namanya harus dilatih gitu ya. Itu yang pertama. Tidak apa-apa ya kan, mungkin ada hal-hal yang memang eh, lebih urgent sehingga kedatangannya atau bergabungnya itu terlambat. Tapi jika tidak ada apa-apa dan itu sudah masuk dalam agenda, begitu ya, itu ya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Sama tadi malam juga Bu Budi baca itu kaget loh. Besok saya lagi tuh, saya kira orang lain yang akan memberikan berikutnya. Ternyata saya, oh ya sudah, pilih saja ya. Meskipun Bu Budi PPT-nya masih menggunakan PPT yang kemarin, tapi fokusnya di uh, sekarang 3 dan 4 ya, kalau nggak salah kemarin di WA-nya ya. Iya Ibu, 3 dan 4. Kalau 3 dan 4 maknanya bukan proposal PKM ya kan. Kemarin Bu Budi kan bedah proposal PKM, berarti kan hanya bab 3, 4-nya itu anggaran ya. Iya Ibu, justifikasi dan anggaran. Iya, iya. Saya ingatnya bab 4-nya itu apa tuh hasilan puas. Oh, berarti sudah sampai laporan nih, bagus juga ya kan? Sudah memiliki bayangan karena ketika kita menyusun rumusan masalah itu sebenarnya kita juga sudah membayangkan sampai dengan simpulannya. Jadi metode yang harus ditulis itu seperti apa gitu ya. Kemudian nanti pembahasannya harus bagaimana itu sebenarnya sudah tergambar ketika kita sudah menuliskan di bab 1. Kalau bab 2 itu kan landasan teori, itu berisi teori-teori yang akan mendasari kita pada saat kita melakukan pembahasan. Nah, itu yang kadang-kadang mahasiswa suka sering lupa gitu ya. Landasan teorinya tidak dipanggil lagi ketika membahas ketika laporan gitu. Padahal harusnya itu dipakai. Karena itu kan teori, berarti nanti hasilnya itu akan di-compare atau di-support dengan teori-teori yang ada, dibandingkan dengan teori, dibandingkan juga dengan hasil-hasil sebelumnya. Gitu. Dan itu juga bermanfaat ketika Anda menyusun skripsi juga seperti itu, ya. Jadi sebenarnya mahasiswa yang sudah biasa ikut kompetisi, baik itu LKTI, IC maupun PKM, itu semestinya, bentar. Oke, semestinya ya, seharusnya begitu tidak mengalami kendala ketika penyusunan skripsi. Jadi tidak perlu menghilang cukup jauh begitu ya kan, supaya apa namanya eh, menghilang cukup lama kok cukup jauh ya. Cukup jauh kadang-kadang karena pulang pulang ke kampungnya yang jaraknya juga cukup jauh. Nah, harapannya
dengan kegiatan ini juga menambah wawasan adik-adik mahasiswa untuk bagaimana penyusunan satu karya ilmiah, karena kan karya ilmiah itu termasuk salah satunya juga apa namanya skripsi kalau untuk level Anda. Itu ya. Oke, Budi izin share screen yang kemarin masih ya. Ini kita ulas sedikit. Kemarin ya pendahuluan. Nih, jadi kemarin untuk pendahuluan itu ya harus menuliskan alasan apa yang melatar belakangi adik-adik mahasiswa melakukan penelitian tersebut ya, dengan cara itu Anda menuliskan eh, penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan ya, tentunya yang berkenaan dengan apa yang Anda sedang lakukan. Anda tuliskan apa yang sudah dilakukan, kemudian Anda tuliskan juga apa kekurangannya. Ya, baru kemudian Anda akan masuk poin yang Anda lakukan. Gitu. Biasanya kata-kata yang paling power untuk menunjukkan state of the art. Jadi tadi ketika Anda menyusun atau memaparkan atau menceritakan penelitian-penelitian sebelumnya ya tentang tema yang sedang Anda diskusikan, itu disebut dengan state of the art ya, atau research gap ya. Itu nah, itu apa namanya? Untuk memperlihatkan sebenarnya tujuannya yang pertama itu adalah seberapa penting tema yang sedang Anda bahas gitu ya. Biasanya kalau penelitian-penelitian sebelumnya Anda menggunakan data-data terbaru, maka itu menunjukkan bahwa tema yang sedang Anda lakukan itu adalah yang sedang hot issue ya. Jadi kekinian. Maka nilai dari kekinian yang akan dicari oleh reviewer atau penilai itu sudah ketemu gitu. Sehingga penilai itu akan memberikan poin yang tinggi. Biasanya begitu. Nah, untuk menunjukkan apa perbedaan penelitian yang adik-adik mahasiswa lakukan dengan penelitian yang sebelumnya, biasanya menggunakan kata namun demikian, ya. Namun demikian belum banyak, gitu ya. Bisa dengan menggunakan kata begitu atau namun demikian masih ada kekurangan, ya, dalam penelitian sebelumnya seperti Anda jelaskan, ya. Di mana itu untuk menunjukkan apa yang akan Anda lakukan. Nah, biasanya kalau Anda sudah bisa menuliskan seperti itu, reviewer itu sudah sangat senang sekali, ya, sehingga bisa memberikan nilai maksimum karena Anda menunjukkan eh, apa namanya bahwa topiknya itu adalah kekinian, kemudian ada novelty di dalamnya, begitu, ya. Sambil juga menjelaskan di situ apa manfaat bagi kehidupan yang ada gitu ya, baik untuk makhluk hidup, baik itu manusia maupun makhluk hidup yang lain, itu juga biasanya akan dapat eh, poin yang tinggi. Jadi manfaatnya itu dirasakan, ya, manfaatnya itu dirasakan. Itu di pendahuluan. Kalau untuk tujuan khususnya ya Anda harus tuliskan sesuai dengan buku panduannya. Biasanya di sana harus ditulis manfaat tujuannya apa gitu ya. Kemudian manfaat risetnya apa, urgensinya apa, kemudian temuan yang akan didapatkan seperti apa, kontribusi terhadap ilmu pengetahuannya bagaimana, itu harus dituliskan sesuai dengan panduan. Ya, intinya harus apa namanya, taat kepada panduan. Karena kalau tidak taat biasanya ya sudah gagal di penilaian administrasi, ya. Kemudian untuk yang bab 2 itu berisi tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini biasanya menuliskan mengenai
teori-teori yang mendasari apa yang sedang dilakukan. Ya, di mana teori-teori tersebut nanti akan dijadikan sebagai dasar, seperti tadi Bu Budi sudah sebutkan, sebagai dasar untuk Anda membahas ketika menyusun laporan. Ya, jadi memang proposal yang Anda susun itu, yaitu tadi targetnya tidak hanya didanai, tetapi sampai dengan juara. Maka sudah tergambarkan keseluruhan, konsepnya itu sudah terbayangkan apa yang harus dilakukan. Ya, biasanya berisi tentang eh, teori-teori ataupun apa namanya definisi atau karakteristik dari tema yang sedang dibahas. Dan itu nanti akan sangat berguna bagi Anda pada saat Anda akan melakukan pembahasan. Ya. Nah, di sini juga landasan tinjauan pustaka, udah ya, sekumpulan teori ya berupa bukan sekumpulan teori, melainkan berupa rangkaian hasil yang sudah dikenali melalui beberapa alur pikir tentang terjadinya suatu peristiwa ilmiah. Maksudnya di sini ya, bukan gitu, maksudnya adalah bukan sekedar teori dasar gitu ya. Contohnya saja misalnya kita membahas mengenai fenomena pergerakan eh, suatu makhluk hidup. Nah, teori dasarnya itu kan teori Newton gitu ya. Tetapi di sana bukan hanya sekedar menuliskan eh, hukum Newtonnya begitu, tetapi bagaimana aplikasi dari hukum Newton. Maksudnya adalah seperti itu. Biasanya sudah berupa rangkaian pemikiran yang seperti dituliskan di situ ya. Jadi apa yang akan mendasari. Kemudian eh, terdengar jelas apa ada noisy ya dari tempat Bu Budi ya? Dengar jelas Ibu. Oke. Nah, yang fokus hari ini itu kita akan membahas mengenai metode riset ya. Jadi pada bab 3 ini ya di sana sesuai dengan juga sesuai dengan format yang sudah dituliskan ya. Di sana akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan riset ya. Jadi waktunya kapan, pelaksanaannya di mana gitu ya. Misalnya waktunya ya disesuaikan dengan di buku panduan, misalnya di sana dimungkinkan untuk kegiatan eh, pelaksanaannya adalah 4 bulan, maka ya Anda akan tulis 4 bulan. Begitu nggak usah dirincikan 4 bulannya itu dari bulan apa sampai bulan apa, karena itu akan nanti kita menjadi terjebak. Ya terjebaknya seperti apa? Karena misalnya kita tuliskan dari mulai bulan Mei sampai 4, berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, ya kan? Lah, padahal Mei saja kita belum ada pengumuman sekarang ini, ya kan? Nah, maka biasanya yang lebih pas kita hanya menuliskan waktu pelaksanaan dari kegiatan ini 4 bulan. Kalau sekarang sih boleh 5 ya, 5 bulan. Maka dituliskan 5 bulan saja, tapi tidak menjelaskan dari bulan apa sampai bulan apa. Meskipun adik-adik mahasiswa dalam kegiatannya itu sudah mencuri start misalnya, gitu ya kan? Nah, itu supaya kita tidak terjebak. Tuh. Ya, maka amannya begitu tulis 4 bulan, 5 bulan. Kemudian untuk tempat pelaksanaannya, kalau tempat pelaksanaannya, karena ini adalah riset eksakta, maka biasanya dilakukan di laboratorium. Di laboratorium mana gitu ya? Maka Anda tuliskan, misalnya dilakukan di laboratorium kimia. Ya, maka Anda tuliskan dengan lengkap laboratorium kimia, gedung D, ya, yang alamatnya di mana itu Anda tuliskan untuk tempat pelaksanaan risetnya. Jadi harus tempat yang memang eh, seharusnya. Nah, tapi bagaimana misalnya ini kan kenapa Budi bilang harus yang seharusnya gitu dan yang harus apa namanya akademis ya. Itu karena waktu kasus yang COVID ya kan, itu kan penelitiannya dilakukan di kos, tapi tidak dituliskan di situ di kos gitu ya.
tempat pelaksanaan dilakukan di kos apa namanya namanya apa kosnya dengan jalan gitu. Ya itu tidak akademis gitu ya. Maka dibilang saja di sana triknya begitu dilakukan di lab sederhana gitu. Karena kan apa namanya bukan lab yang memang sudah diakui ya, misalnya lab kimia, lab biologi, lab fisika gitu. Ini untuk khusus fisika ya, nggak nanti fisika aja. Lab fisika gitu. Nah, maka waktu dilakukan di rumah itu ya mahasiswa itu Bu Budi sarankan dilakukan di lab sederhana ya yang beralamat di jalan ini, tapi tidak disebutkan kos itu. Ya, karena settingnya meskipun itu kos, tapi settingnya sudah dibuat sebagai laboratorium gitu. Dan untuk Anda melakukan, jadi menggunakan bahasa yang akademis. Itu dulu ya. Kalau sekarang sih sudah enggak, karena sekarang sudah tidak pandemi ya. Kemudian untuk bahan dan alat yang digunakan, Anda juga harus menuliskan secara komplit ya alat-alat dan bahan yang digunakan. Jadi bahannya apa, semua dituliskan dulu. Kalau bahan dan alat ya nanti strukturnya dalam proposal ya bahan dulu baru alat. Gitu. Ya. Biasanya ditulis dalam poin-poin ke bawah. Gitu. Tapi karena proposal PKM ini kan dibatasi dengan jumlah halaman, maka bisa ditulis dalam bentuk paragraf. Jadi bahan yang digunakan pada penelitian, karena ini masih proposal, maka Anda harus memberikan satu kata sebagai ciri proposal ya, yaitu dengan menggunakan akan. Ya, jadi kata akan ketika Anda menyusun proposal itu harus selalu ada. Ya, jadi bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa tuliskan bahannya apa aja. Ya, jadi proposal itu ada kata pencirinya yaitu akan karena ini proposal itu adalah satu rencana, perencanaan yang akan dilakukan di masa depan. Maka kata akan. Nah, nanti kalau sudah laporan, akannya itu harus dihilangkan semua. Jadi dibaca lagi. Ya, karena itu akan mempengaruhi juga penilaian pada saat monef. Loh, ini sudah laporan kemajuan kok masih ada kata akan begitu. Ah, itu juga mengurangi. Ya, jadi akan itu kata yang wajib ada ketika Anda menyusun proposal karena itu adalah ciri Anda membuat satu rancangan. Setelah bahan, Anda menuliskan alatnya. Jadi ada subjudul gitu bahan, kemudian alat. Alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Anda tuliskan di situ. Kemudian harus ada variabel riset. Ya, variabel riset itu ada berapa? Ada yang sudah tahu? Variabel riset, Mbak Dia? Mbak Dia mana nih Mbak Dia? Maaf Bu, saya belum tahu. Oh, belum tahu. Mbak Dina? Sama variabel terikat mungkin Bu. Variabel apa, San? Halo, San? Variabel terikat dan Variabel kontrol, variabel terikat sama variabel bebas Ibu. oke, tadi sudah disebutkan dilengkapi oleh Galuh. Ada variabel bebas, ada variabel terikat, dan ada variabel kontrol. Variabel bebas itu yang seperti apa, Gali? Variabel yang mempunyai yang dapat mengikat variabel terikat Ibu. Variabel yang akan mempengaruhi variabel terikatnya, ya, yang akan mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi variabel bebas itu kita bisa variasikan, ya. Variabel bebas itu kita bisa variasikan. Ya, sehingga nanti dari variasi itu akan terlihat bagaimana pengaruhnya terhadap variabel terikatnya. Ya. Nah, kalau variabel terikat berarti variabel yang dipengaruhi ya oleh variabel bebas. Jadi nilainya perubahannya itu akan bergantung pada variabel bebasnya gitu. Apakah terjadi peningkatan ataukah terjadi penurunan gitu.
Itu nanti dilihat dari variasi variabel bebasnya. Kemudian ada variabel kontrol, yaitu variabel-variabel yang dibuat konstan atau pada saat melakukan treatment itu dikontrol, ya. Keadaannya itu selalu dikawal, itu variabel kontrolnya. Nah, untuk variabel eh, bebas, terikat, dan variabel kontrol, misalnya saja punya Galih. Nah, kemarin Galih sudah mengajukan. Misalnya apa kemarin Galih? Judulnya Galih itu? Pembuatan wavegate Ibu berbasis polyester SPS Ibu. Yang Variabel bebasnya telepon apa? Variabel variabel bebasnya? bebas. Variabel bebasnya itu eh yang wavegate itu Ibu. Ya, Sebentar waveguide-nya saya. diapakan? Waveguide-nya diapakan? Kan harus divariasikan tadi, karena dia variabel bebas. Nah, divariasikannya apanya? Thickness-nya kah? Ketebalannya kah? Atau polanya kah? Sebentar Ibu. Yang divariasikan itu sensitivitas, waktu respon, dan histerisis Ibu. Hmm? Itu bukan variabel terikatnya. Iya, itu variabel terikatnya. Yang variabel bebasnya Tanyanya itu suhu. variabel bebas. Oh, maaf Ibu. Untuk variabel bebasnya itu suhu pemanas daur ulang SPS. Nah, ya. Jadi variabel bebasnya misalnya contoh ambil suhu, maka suhunya akan divariasikan kan? Dari berapa sampai Enggak Ibu. berapa? Dari 200 sampai 210 Ibu. Maka nanti ketika Anda memvariasikan dari 200 sampai 210, Anda akan melihat bagaimana nilai histeresisnya, bagaimana nilai responnya, ya kan? Nah, maka variabel bebas itu variabel yang akan mempengaruhi pada variabel terikatnya. Nilai variabel terikatnya itu nanti yang akan mengalami perubahan ketika variabel bebas itu dirubah-rubah. Nah, untuk variabel kontrolnya, halo? Enggak Ibu. Kalau variabel kontrolnya, variabel yang dibuat selalu konstan. Ya, kita jaga keadaannya. Maka apa saja itu di sana? Lamanya, lamanya ketika Anda memberikan perilaku suhu, ya kan? Iya Ibu. Kemudian Iya Ibu. jenisnya, jenis materialnya itu disamakan. Itu dikontrol karena nanti kalau jenis materialnya yang digunakan sebagai apa namanya tadi uh, waveguide, ya pandu Iya Ibu. gelombangnya itu berbeda, maka nanti karakteristiknya berbeda. Oh, berarti itu nggak dikontrol. Maka Anda akan menjadikan itu sebagai variabel bebas. Maka Hmm. variabel kontrol itu adalah variabel yang Anda kontrolkan, yang Anda tetapkan. Jadi kalau Anda ingin melihat bagaimana pengaruh suhunya, maka materialnya harus sama. Ya, materialnya sama, Hmm. tapi hanya di-apply pada suhu yang berbeda-beda. Nanti bagaimana karakteristik responnya, histerisisnya, begitu. SPS-nya gitu. Tapi nanti lain lagi kalau misalnya yang divariasikan adalah materialnya, oh berarti jenis materialnya sebagai variabel bebas. Nanti variabel kontrolnya apa? Bisa waktu pemberian suhunya. Ya, misalnya diberikan suhu 200 itu selama berapa lama? Oh, 5 menitan. Ya, 5 menit semua. Oh, berarti waktunya itu dikontrol. Tidak boleh waktunya yang satu dikasih 5 menit, yang satu 10 menit, yang satu 15 menit. Itu menjadi variabel bebas. Jadi kalau yang divariasikan itu menjadi variabel bebas. Kalau yang ditetapkan nilainya itu menjadi variabel kontrol. Nah, bisa dipahami adik-adik mahasiswa tentang variabel bebas, terikat, dan variabel kontrol. Bisa Ibu. Nah, yang lain ya, Bisa, Bu. ya Bisa. sudah paham ya. Nah, nanti harapannya begitu kalau nanti mau membuat mini riset ya untuk kegiatan LKT itu apa, Anda harus tetapkan itu. Ya, kalau sudah menetapkan itu variabel bebasnya, variabel terikat dan variabel kontrolnya udah Anda tuliskan, maka tahapan selanjutnya adalah tentang pelaksanaan risetnya nanti akan dibuat seperti apa.
Itu biasanya akan dituliskan tadi dari tahap persiapan, ya kan, nanti pelaksanaan, kemudian paskanya. Itu persiapan itu ya biasanya Anda akan menuliskan di sana tentang pengurusan surat izin, pembelian bahan, begitu, ya kan? Penyiapan bahan, penyiapan apa namanya? Pengkondisian tim, begitu itu akan ditulis dalam tahap persiapan. Kemudian tahap pelaksanaan, ya Anda mulai yang membuat risetnya itu. Tadi kalau contoh pada Galo ya membuat waveguide-nya itu dengan variasi bebasnya tadi, variabel bebasnya dibuat. Ya misalnya buatnya apa dulu? Oh material waveguide-nya dulu. Atau kalau misalnya dia dari material waste ya, material yang sudah tidak terpakai, maka akan ada prosesnya itu apa tuh namanya pembersihan dulu atau pembuatan material satunya dulu gitu ya, karena ada beberapa tahapan sampai nanti pada karakterisasi itu masih dalam proses pelaksanaan. Kalau yang paskanya itu berarti penyusunan laporan analisis itu masuk dalam paskanya. Nanti kita lihat contoh ya. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur riset. Untuk prosedur riset di sini itu adalah bagaimana cara melaksanakan eksperimen secara lebih detail. Biasanya dibuatkan dalam diagram, kemudian dari diagram itu dituliskan secara detail. Kalau tadi untuk tahapan itu Anda menuliskan secara global, ya. Kemudian ada luaran dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Nah, dari tahapan yang tadi Anda sudah tuliskan, tahapan persiapan, indikator keberhasilannya apa? Ya jika indikator keberhasilannya bisa dituliskan semua alat proses pengurusan surat untuk perizinan gitu sudah mendapatkan izin, kemudian bahan sudah dibeli itu sebagai indikatornya. Nanti pelaksanaannya ya sesuai dengan pertahapannya itu, ya. Maka nanti Anda tuliskan, oh kalau berhasil jika sampelnya jadi, berhasil jika karakterisasinya selesai. Nah, itu Anda tuliskan. Jadi indikator ketercapaiannya itu Anda tuliskan di sana. Kemudian analisis datanya. Untuk analisis datanya Anda menggunakan apa? Misalnya analisis datanya secara kualitatif gitu, ya. Atau kuantitatif atau bahkan mixnya gitu. Kalau yang Gale itu ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif ya. Yang Gale ya. Ku, yang kuan Bu, yang angka aja, nggak ada Oh, kuali, oh nggak ada. Nggak nggak ada ada. Ibu. Karena dulu kan pernah yang mahasiswa Bu Ian yang sebelumnya itu kan dia ada kualinya karena melakukan melihat bagaimana surface daripada material waveguide-nya itu. Surface-nya itu smooth apa tidak gitu ya. Maksudnya halus apa kasar gitu tuh dia pakai FIM. Maka itu berarti kan analisisnya pakai kuali. Nah, silahkan Mbak Ina ada pertanyaan. Langsung saja enggak apa-apa ya Mas Gale ya. Maksudnya interaktif Iya ya. Bu, nggak Tidak apa-apa. harus Iya. pesan dulu ya. Silahkan Mbak Ina. Mbak Ina. Mana nih Mbak Ina? Mbak Ina. Oh enggak jadi. Oh kepencet. Mbak Ina mana Mbak Ina? Oh enggak jadi. Jadi tadi ya oh berarti yang sekarang Gale hanya kuantitatif saja ya. Berarti berupa angka-angka ya. Hasil pengukuran nanti respon time-nya didapatkan berapa cepat, berapa milisecond atau mungkin berapa mikrosecond ya kan. Semakin kecil ya waktunya berarti respon time-nya semakin bagus. Gitu. Ya, kemudian eh, berarti kuantitatif saja ya. Ya, kalau kualitatif bisa, yaitu kita bisa mendapatkan misalnya pakai FTIR. FTIR itu juga kualitatif. Jadi kita mendeskripsikan dari grafik yang kita dapatkan untuk menerangkan apa arti fisis daripada fenomena material yang sedang kita bahas. Ya kan? Maka ya Anda tuliskan analisisnya berupa apa gitu. Apakah kuanti atau kualitatif. Jadi bukan hanya di RSH ya pendidikan ya. Di pendidikan itu kan ada juga tuh kuantitatif, kualitatif. Di murni juga ada. Gitu. Cuman uh, berbeda pada saat mendapatkan datanya. Kemudian
cara penafsirannya. Nah, biasanya kalau cara penafsirannya ini kalau untuk eksakta itu sudah masuk dalam analisis datanya sih ya. Jadi kadang-kadang kita nggak menuliskan. Oh. Berbeda kalau yang RS cara penafsirannya karena mereka harus biasanya mengkonversi dari skor sekian, maka dia kriterianya menjadi apa nih? Oh, jadi baik, oh jadi sangat baik begitu kalau pendidikan, ya kan? Tapi kalau eksakta biasanya analisisnya ya sudah termasuk dalam cara penafsirannya, maka kita tidak menuliskan secara terpisah. Kemudian yang terakhir adalah penyimpulan hasil risetnya, maka Anda di situ menuliskan hipotesis awalnya. Maka hipotesis awalnya nanti berupa apa gitu. Apakah akan meningkatkan, apakah akan menurunkan. Itu juga bisa kita tuliskan. Ya. Kemudian yang bab 3 itu adalah kontennya itu, ya kan? Kita lihat dulu atau teorinya dulu nih, bab 4-nya. Ya, bab 4 ini ya anggarannya. Yang sekarang ini bukan 3 sampai 4 tapi 4 sampai 5 ya jumlah kegiatan yang 2023. Ya. Oke. Jadi kita langsung ke ininya ya. Contohnya dari yang didanai tahun sebelumnya. Bentar, dia ada. Kita di anak mahasiswa ya. Nah, ini. Misalnya contohnya ini ya. Kelihatan apa perlu diperbesar? Ini cukup? Cukup, Bu. Baik. Ini yang didanai tahun 2022 ya, karena yang tahun 2023 kan belum keluar, yang sudah keluar tuh yang vokasi. Ya, yang kita belum keluar pengumumannya. Kalau yang vokasi sudah keluar pengumumannya apa namanya? Yang sudah didanai. Ya, tentunya ini juga masih menggunakan format 2022. Oh, yang tadi ya, Bu Budi ada yang lupa. Yang di 2023 untuk luaran itu ada tambahan satu lagi, yaitu unggah di media sosial. Nah itu, ya unggah di media sosial. Harus diunggah. Media sosialnya boleh pilih, boleh YouTube, Instagram, Facebook, atau media sosial yang lain ya. Nah, mahasiswa lebih tahu daripada Bu Budi itu. Karena biasanya pakai. Jadi silahkan pilih salah satu, harus dituliskan itu. Nah ini judulnya itu di bawah sendiri kita lihat ya. Judulnya ini punyanya orang teknik karena tadi saya cari yang untuk MIPA itu belum ketemu ya. Sudah yang ketemu ini saja sebagai contoh ya. Yang penting sudah didanai jadi kita bisa menunjukkan. Di surat pernyataan tuh yang ada judulnya ya. Nah nih, jadi judulnya adalah konversi limbah popok bayi menjadi slow release fertilizer berbasis urea termodifikasi karbonat sebagai coating agent. Jadi ini masih meneruskan yang kemarin ya, contohnya ya. Karena kemarin kan contohnya yang ini juga. Ya, ketuanya itu adalah Ridwan Ghani dari Teknik Kimia. Yang masuk Pimnas juga ini. Didanai dan masuk Pimnas. Kita lihat di bagian bab 3-nya. Nah, ini kita masuk di bab 3 ya. Jadi tadi nih jenis riset, variabel, dan tempat riset ya. Nah ini sebenarnya penulisannya kan tidak sesuai dengan panduan ya. Harusnya panduan tadi kan tempat dulu, ya kan? Tapi tidak masalah ternyata bagi reviewer itu karena dia sudah mengakomodasi apa yang ada di panduan. Ya, dan secara administrasi memang sudah lolos gitu. Maka dia sudah dibaca meskipun kemudian ketika masuk metode risetnya susunannya tidak sama persis. Karena dia dibuat dalam paragraf, tidak dibuat dalam sub-sub sendiri lagi. Maka dia menuliskan untuk jenis risetnya, ya sudah jelas ya, jenis risetnya itu adalah
riset, eksperimen, ya jenis penelitiannya itu adalah berupa penelitian riset di sini, tapi dia juga nggak nulis, ya. Kemudian ada 3 variabel, seperti tadi Bu Budi sudah jelaskan, ada variabel kontrol, variabel terikat, variabel bebas. Dia menuliskan variabel kontrolnya, jadi variabel yang dikontrol, yang apa namanya, perilakunya itu selalu ditetapkan. Itu ada dosis pemupukan dan waktu pengamatan untuk setiap sampel. Jadi ketika dia ngamati, waktunya dibuat sama semua, ya. Kemudian dosisnya, ya berapa banyak yang harus diberikan, itu juga dia kontrol. Misalnya 10 mili, kalau misalnya ini dalam bentuk cair ya, 10 mililiter ya semuanya dikasih 10 mililiter, berarti dosisnya sama. Gitu. Ya. Nah, itu berarti dikontrol kan. Waktu, durasi itu waktu maksudnya ya, waktu pengamatan. Jadi misalnya 2 jam sekali, itu atau 1 hari sekali, begitu, itu selalu dikontrol untuk setiap pengukuran dari variabel bebasnya. Kemudian untuk variabel bebasnya, dia adalah formulasi bahan. Ya, berarti formulasi itu adalah formula atau komposisi ya dari bahan slow release fertilizer-nya. Jadi variasinya itu komposisinya berapa saja atau formulanya berapa saja. Itu berarti yang disebut bebas karena dia berupa apa namanya yang dirubah-rubah. Kemudian untuk variabel terikatnya di sini dia hasil karakterisasinya berupa laju pelepasan nitrogen. Ya, jadi laju pelepasan nitrogennya itu bagaimana? Ya, ketika formula 1 bagaimana, ketika formula 2 bagaimana, begitu. Ya. Nah, itu jadi variabel terikatnya adalah laju pelepasan nitrogen dari slow release fertilizer-nya. Kemudian risetnya itu dilakukan di mana? Nah, di sini dia tuliskan Laboratorium Terpadu Teknik Kimia Universitas Negeri Semarang. Dia tidak menuliskan di gedung apa gitu, tidak apa-apa dituliskan juga tidak apa-apa. Karena sudah cukup jelas. Karena kita dibatasi oleh JES kan, nah itu jadi udah tuliskan. Kemudian di sini seperti tadi Bu Budi sudah bilang, alat dan bahan. Kalau kita juduli alat dan bahan, ya di bawahnya harus konsisten alat dan bahan, bukan kemudian bahan dulu baru alat gitu. Jadi sesuai yang kita tuliskan di subnya, maka sub-subnya nanti sesuaikan. Supaya menghemat halaman, jangan dibuat dalam poin-poin ke bawah atau 1, 2, 3, tetapi dibuat dalam bentuk paragraf. Ini kan dibentuk dalam bentuk paragraf ya. Nah, ini sebenarnya tidak mencirikan proposal ya, tetapi dari reviewer itu tidak mempermasalahkan ternyata. Ya, kan ini tidak ada kata akannya ya, tapi ternyata masih bisa diterima. Tuh, jadi kalau ada akan lebih bagus. Karena berbeda reviewer biasanya juga berbeda bagaimana dia dalam penerimaan. Ini kan tidak ada kata akannya kan, tapi ternyata masih lolos, jadi tidak. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi autoclave ya untuk tipenya SM G530X. Anda bisa Google ini di Google banyak, YouTube juga banyak. Terus kemudian ada granulator model ini juga, blender, ayakan 600 mesh. Kalau untuk ayakan nih Anda harus menuliskan ininya ya, karena itu untuk informasi yang lebih jelas karena ayakan itu sangat banyak sekali tipenya, ada yang 120, 80 begitu ya. 180 lagi semakin banyak jumlah meshnya maka partikel yang nanti akan diloloskan semakin kecil. Dan Anda juga bisa mengira-ira bahwa sampelnya itu ukurannya berapa dari ini. Seharusnya ini lebih tepat lagi sih ada dalam garis miring ya, 60 mesh per apa. Ya karena kan 60 mesh per apa? Per sentimeter kah ataukah per milimeter persegi? Ya, maka nanti Anda bisa mengukur oh setiap kotaknya ya, setiap kotak daripada ayakan itu dia itu berapa size ukuran dari butiran yang bisa lolos. Ya kan? 60 mesh berarti ada 60 jaring per 1 milimeter persegi. Berarti kira-kira satu kotak kecilnya Anda bisa dapatkan kan? Ukurannya kan? Nah, jadi ini kurang ya, kurang lengkap harusnya 60 mesh per apa? Sentimeter persegi atau milimeter persegi. Karena nanti kalau Anda Google di sana juga akan macam-macam. Yang 60-nya itu per apanya. Ya semakin kecil, maka dia semakin mahal harganya.
Kemudian tuliskan semua, ada pengaduk kaca, oven, pot, gelas beaker, dan timbangan. Dituliskan semua sebagai alat. Kemudian baru setelah itu adalah bahannya. Bahan yang digunakan apa saja. Anda tuliskan di sini ya. Dituliskannya juga dalam bentuk paragraf supaya menghemat. Kemudian untuk tahapan risetnya di sini. Ya. Ini di sini untuk larutan H2SO4-nya ya. Ini tidak dituliskan larutannya kemurniannya berapa persen gitu. Kalau dituliskan sebenarnya lebih bagus lagi ya. Tapi mungkin karena apa namanya keterbatasan halaman tadi ya, maka dia dituliskan. Tapi tidak apa-apa. Tapi kalau dituliskan akan lebih baik lah. Karena ya tadi mengantisipasi jika ada reviewer yang dia detail sekali. Kemudian tadi kan ada setelah alat dan bahan ada tahapan riset ya. Nah, di sini tahapan risetnya tadi ada tahap perencanaan atau persiapan yang dibilang tadi. Kemudian ada tahap pelaksanaan dan ada tahap pelaporan riset. Maka Anda tuliskannya itu secara global. Ya, secara global. Jadi pada tahap ini tuh apa sih yang dilakukan? Dimulai dari mengidentifikasi permasalahan terkait peningkatan limbah popok bayi, merumuskan masalah untuk formulasi bahan yang sesuai terhadap karakteristik pupuk, dan laju pelepasan nitrogen. Setelah terumus beberapa masalah, selanjutnya mencari referensi dari data-data valid yang sudah ada. Oh, nah ini jadi beda tadi yang Bu dicontohkan ya. Ada yang menuliskan itu tentang persiapan, tentang bagaimana nanti pelaksanaannya. Oke, nggak masalah ya. Ternyata dua-duanya bisa lolos juga gitu ya. Nih, kemudian untuk tahap pelaksanaannya, pengumpulan data dari preparasi karbon aktif, berarti dia pertama itu akan melakukan pembuatan karbon aktif. Ya, kemudian SAP, pembuatan slow release fertilizer-nya, baru terakhir adalah karakterisasi. Kemudian setelah data didapat, didapat betul, maka kemudian menganalisis ya, menganalisis terhadap hasil datanya untuk tujuannya adalah menjawab rumusan masalah yang ada di bab 1. Kemudian untuk tahap pelaporan risetnya ya, maka ada dua tahapan kan, pelaporan kemajuan dan laporan akhir. Maka di sini untuk kemajuan pelaksanaan biasanya berupa laporan kemajuan dan juga logbook kegiatan. Logbook kegiatan ini adalah buku yang isinya adalah kegiatan harian yang Anda lakukan selama melaksanakan PKM. Nah, itu nanti juga akan dinilai. Sekarang sih sudah diunggah dalam sistem. Ya, logbooknya Anda tulis di sana, nanti dosen pembimbing tinggal memvalidasi atau memberikan komen. Kemudian setelah pelaksanaan riset, hasil akhir riset dilaporkan dalam bentuk laporan akhir, ya, dan juga produk dari pupuk slow release fertilizer berbasis SAP dan karbon aktif. Kalau sekarang berarti yang 2023 di sini harus tambah ada satu mengunggah pelaksanaan kegiatan pada media sosial, salah satu media sosial. Gitu. Ya. Kemudian setelah ini kan ada prosedur ya. Nah ini tadi yang Bu Budi sudah sampaikan. Prosedur risetnya itu skema kerja. Jadi berupa skematik ya tahapan-tahapan yang Anda lakukan. Tadi kan yang pertama dikatakan pada pelaksanaannya itu kan membuat karbon aktif ya. Nah untuk membuat karbon aktif itu dia dari bahan apa? Dia dimulai dari sini. Dia ternyata menggunakan karton bekas ya, kertas karton bekas. Nah, kemudian dari kertas karton bekas ini dia akan lakukan satu tahapan untuk dia menjadi karbon aktif. Nah, tahapannya itu di sini. Dipotong kecil-kecil ya, kemudian menjadi serbuk. Bisa dipotongnya itu dengan menggunakan di blender, macam-macam lah ya, terserah monggo. Kemudian di sini akan direaksikan dengan H2SO4 untuk menjadi sluri, kemudian setelah jadi sluri ini dia diaktifasi dengan larutan KUH sehingga dihasilkan karbon aktif atau arang aktif. Ya, setelah menjadi arang aktif ini, tadi kan tahap kedua juga dia menyiapkan SAP. Nah, SAP-nya itu dibuat dari apa? Oh, ternyata dari limbah popok bayi. Maka di sini dia akan buat setelah didapatkan ya. Kemudian karbon aktif, serbuk SAP yang sudah didapat
dicampur dengan urea yang ada di pasaran, kemudian dijadikan pupuk lepas lambat ya, atau sebagai slow release fertilizer di sini. Nah, yang tadi disebut sebagai formula itu adalah gabungan komposisi dari karbon aktif, serbuk SAP, dan urea granularnya itu diformulasikan, dikomposisikan. Ini komposisi granular apa? Urea granularnya berapa persen, karbon aktifnya berapa persen, serbuk SAP-nya berapa persen, maka itu menjadi yang slow release fertilizer di sini. Nah, setelah jadi ini beberapa komposisi atau formula yang sudah direncanakan, maka kemudian dikarakterisasi. Nah, itu adalah prosedurnya yang pertama. Baru kemudian di sini penjelasan secara singkat dari setiap tahapan tadi. Ya, penyusunan karbon aktifnya dibuatnya seperti apa? Anda jelaskan di sini. Kalau tadi kan hanya bagan dilakukan ini. Di sini jelaskan. Untuk bisa membuat karbon aktif itu bagaimana caranya? Ya, di sini dijelaskan ya. Oh, ternyata ya, limbah karbon kartonnya sendiri diperoleh dari apotek. Ya, jadi dia beli uh, limbah kartonnya itu dari apotek yang ada di Gunung Pati. Kemudian dipotong ya menjadi serbuk, kemudian direaksikan dengan sulfat encer di mana reaksinya dilakukan dengan menggunakan alat autoclave ya selama 20 jam, jadi hampir 1 hari 1 malam, kurang 4 jam lagi, dengan suhunya 180 derajat Celcius. Jadi nanti Anda timer, Anda harus tuliskan dalam logbooknya itu ketika Anda membuat ini ya, Anda tulis dalam logbook itu dimulai jam berapa sampai 20 jam, nanti dia selesai jam berapa. Jadi tidak perlu ditunggui karena mahasiswa juga harus kuliah, mengerjakan tugas, jadi biarkan aja dia jalan, besok paling di waktu-waktu yang memungkinkan Anda memonitor ya supaya autoclave-nya tetap jalan apa enggak, jangan-jangan dia macet nggak jalan, seperti itu. Nah, setelah ini selesai, ya maka Anda mendapatkan satu produk. Kemudian masih harus ada pemurnian di sana. Maka pemurniannya dengan cara dicampurkan dengan aqueduct yang setelah itu disaring. Sehingga nanti produk yang dihasilkan itu menjadi lebih murni. Setelah itu hasil pemurniannya itu kemudian Anda akan buat apa namanya? Dicampurkan dengan larutan KOH sehingga akan mendapatkan nanti apa namanya kayak granular ya dari karbon aktifnya tadi meskipun belum diaktifkan. Di sini pun KOH-nya menggunakan yang 60% saja ya. Dilakukannya itu dalam suhu ruang, berarti ya suhu ruang kita misalnya berapa 30 derajat, 32 derajat yaitu kemudian dilakukan selama 2 jam. Jadi di sini detail sekali ya untuk yang prosedur itu. Dan setelah didapatkan, nah dilakukan seperti ini, pH-nya juga harus diukur. Itu semua setiap tahapan ini ditulis dalam logbook. Baru kemudian diayak di sini. Kemudian begitu juga dengan persiapan SAP ya. Di sini juga dilakukan detail, begitu dituliskan tahapannya, Anda sebutkan kalau memang berhubungan dengan temperatur pemanasan ya dituliskan berapa suhunya, waktunya berapa lama itu dituliskan semuanya di sini. Kemudian baru terakhir tadi kan pembuatan slow release fertilizer ya. Maka di sini dibuat untuk slow release fertilizernya itu memodifikasi pupuk urea menggunakan metode footing atau pelapisan. Ini urea granular yang diperoleh dari toko pertanian. Jadi dia urea granularnya itu dia beli dari toko. Berarti sudah pabrikan. Ya harus tulis. Karena dia dibeli, mereknya juga harus disebutkan di sini. Baru kemudian untuk metode coatingnya dilakukan seperti apa, diceritakan juga di sini. Ya, baru karena tadi kan variabel bebasnya adalah formula, maka di sini dia tuliskan formulanya seperti apa. Nah, ini formula. Ini adalah variabel bebasnya. Ureanya 200, karbon aktifnya 25, 20, 15, 10. Ya, jadi kalau di sini kita lihat ureanya ini termasuk dalam variabel bebas, terikat apa variabel kontrol? Hmm? Terikat Ibu. Terikat. Kenapa bisa terikat, Jeli? Karena dipengaruhi gitu Ibu. Karena jumlahnya sama. Oh,
Tadi kan Iya, yang Bu. tetap, yang dibuat tetap, ya. Nah, ini baru yang variabel bebasnya. Kemudian setelah ini sudah dijelaskan sudah detail kan tadi tahap selanjutnya adalah karakterisasi. Maka di sini Anda tuliskan karakterisasinya pakai apa saja? Oh, ternyata menggunakan SEM, scanning electron microscope, dan Fourier transform infrared atau FTIR spektroskopi. Ya, maka berarti dua ini dia menggunakan analisisnya kualitatif, kualitatif karena kita akan mendapatkan data-data berupa kualitas ya dari ketajaman puncak saktinya, kemudian bagaimana penampakan ya, karena ini scanning kan, berarti gambar citranya itu seperti apa. Nah, ini juga dijelaskan SIM itu untuk apa? Oh, untuk melihat struktur morfologinya. Jadi morfologi penampakannya itu citranya seperti apa. Dan kalau FTIR untuk melihat gugus fungsi. Apakah semua bahan tadi itu mereka saling berikatan apa tidak? Jadi gugus fungsinya. Untuk pengujiannya juga dilakukan di mana? Oh, ternyata dilakukan di lab kita, fisika. Ya, nih, jadi disebutkan. Baru kemudian uh, pengaplikasian atau analisis data tadi ya, di sana dituliskan analisis data. Jadi untuk analisis datanya menggunakan apa? Nah, kalau misalnya kita itu besaran yang kita tetapkan itu adalah besaran yang harus ditentukan, maka biasanya ada rumusan. Ya, ada rumus-rumus yang ditetapkan begini. Karena bukan pengukuran tapi menentukan. Ya, mengukur dan menentukan kan berbeda ya. Berbeda apa sama? Halo? Halo, halo. Masih ada mahasiswanya? Hasan? Kalau mengukur, kita mendapatkan hasil secara langsung. Kalau menentukan, kita harus melakukan perhitungan empiris terlebih dahulu. Ya. Nah, maka dalam analisis data ini ya Anda cantumkan kalau memang hasil pengukurannya masih belum menentukan apa yang kita rumuskan dalam rumusan masalah. Ya, maka kalau harus menentukan berarti dia harus menuliskan rumusnya. Oh, ini dia harus tuliskan rumusnya di sini. Karena dia kan tadi ingin melihat bagaimana laju ya pelepasan nitrogen dari slow release fertilizer-nya, maka dia harus ukur harus hitung dulu menentukan. Maka dia tuliskan di sini ya. Nah, karena dia tidak menuliskan secara kualitatif gitu ya. Karena memang tidak semua ini memang menuliskan secara itu. Kadang-kadang sudah tahu sama tahu gitu. Baik yang menulis maupun yang membaca itu sudah tahu, oh ini berarti dia kualitatif karena menggunakan eh, SEM dan FTIR, tetapi dari hasil yang tadi sudah didapat, ternyata dia memang harus masih melakukan perhitungan empiris. Oh, berarti analisisnya dia secara empiris gitu, untuk bisa menentukan berapa laju pelepasan nitrogen daripada slow release fertilizer-nya. Ya, itu mengenai bab tiganya. Nah, kayak tadi kan, di sini tidak ada dituliskan tentang apa tadi yang Media sosial, Ibu. bukan. Yang apa tadi? Ini mana sih kursor saya? Cara penafsiran, ya, sama penyimpulan hasil riset tadi kan tidak dilakukan di situ. Ya kan? Oke. Kemudian mana tadi? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk bab 3? Izin bertanya, Ibu. Eh, kan proposal ini kan ada rumusan masalah kan yang ada di bab 1 itu, apakah dijawab di bab 3 atau enggak, Ibu? Soalnya bab 1 itu kan ada rumusan masalah, terus benang merahnya kan tujuan. Apakah itu perlu dijawab di bab 3 atau pada saat nanti laporan kemajuan itu bagaimana, Ibu? Terima kasih. Harusnya dijawab. Tadi kan rumusan masalah bagaimana laju pelepasan nitrogen
ya, bagaimana laju pelepasan nitrogen dari slow release fertilizer kan, rumusan masalahnya. Nah, ini kan dijawab. Dari hasil perhitungan ini nanti dia akan mendapatkan bagaimana laju pelepasan nitrogen dari slow release fertilizer yang konsentrasinya atau formulasinya dibedakan. Gitu. Jadi nanti dia akan dapatkan nih berapa persennya. Jadi kan menjawab ya. Di bab 3 memang metode yang kita lakukan itu harus bisa menunjukkan bahwa rumusannya itu dengan metode yang Anda terapkan itu bisa terjawab. Itu. Ya, bisa terjawab. Contohnya tadi yang punya Galih. Galih kan akan melihat respon time-nya untuk suhu yang berbeda. Maka di bab 3-nya kan Anda menuliskan kan untuk mendapatkan respon time-nya Anda mengukurnya bagaimana? Menuliskan enggak? Enggak, Ibu, dituliskan di tahapan. Lah ya, berarti Hmm. metodenya itu adalah menjawab rumusan masalah. Baik, Ibu. Ya, ada lagi? Dari saya cukup, Ibu. Bab yang lain sudah cukup jelas. Kita lanjut ya. Untuk yang bab 4 itu adalah biaya dan jadwal kegiatan. Ya. Untuk biaya dan jadwal kegiatan ini ya kita juga harus mengikuti pada panduan. Ya, panduannya di sana berapa? Kan 80% itu adalah untuk apa? Kita buka panduan 2023. Bentar. Mm-mm. Eh, bukan ini. Bentar. Bentar, bentar. Hmm. Sudah kok hilang lagi. Hmm. Nih, ya, untuk biaya anggaran di sini rekomendasi nih, kebesaran enggak? Untuk rekomendasi besarnya pengalokasian dan penggunaan dana PKMRE dari Belmawa itu adalah antara 6 sampai 10 juta. Ya, dengan komposisi minimumnya 80% untuk operasional dan maksimum 20% untuk administrasi. Jadi Anda juga harus menyusun untuk anggaran dananya ya sesuai ini. Ya, 80% minimumnya itu adalah untuk operasional. Operasional itu ya tentang Anda membeli barang, perjalanan, gitu kan. Terus pelaksanaan penelitiannya, misalnya Anda harus karakterisasi, Anda harus sewa, apa namanya tuh eh, apa namanya tuh sewa alat, biasanya kan pinjam alat gimana itu kan juga harus itu masuk di situ. Dan yang 20%-nya itu administrasi. Administrasi itu ya penyusunan laporan, kemudian beli apa namanya? Pulsa ya, masih boleh nggak kalau beli pulsa sekarang? Nah, nanti didetail lah ya. Ibu juga agak lupa-lupa ingat nih. Nah, untuk khusus biaya perjalanan ya PKMRE hendaknya dilakukan seefisien mungkin
dan utamakan untuk perjalanan dalam kota mengingat pelaksanaannya masih dalam masa pasca pandemi. Jadi untuk perjalanan ya seefisien mungkin, misalnya Anda akan beli barang gitu kan, misalnya ke mana ke bawah gitu ya. Itu ya jangan kelompoknya lima orang semuanya berangkat gitu. Ditulislah 2 orang. Karena itu akan dilihat efisiensinya. Gitu ngapain lima-limanya berangkat kan? Nah, maka itu dituliskan di sana. Ya, kemudian harus ada alokasi dana publikasi dan atau promosi kegiatan PKM di media sosial. Jadi Anda juga harus tuliskan tuh dalam operasionalnya. Ya, misalnya Anda akan publikasikan di mana nih? Misalnya di jurnal Sinta 2. Ya, kalau dipublikasikan di jurnal Sinta 2, maka Anda harus alokasikan sekitar 2 juta untuk membayar eh, proses publikasi. Ya, karena kan dari 1.750 sampai 2 juta untuk proses itu ya amannya ya 2 juta lah gitu ya. Kalau nanti ternyata kok yang kita ini kok 1.750 berarti ya sisanya keuntungan ada lah. Itu harus Anda tuliskan tuh dana publikasi ya. Kemudian untuk dana kegiatan PKM di media sosial. Nah, itu di media sosialnya Anda mau pakai mana nih? Ya kan, misalnya pakai media sosial online yang harus berbayar gitu, maka Anda harus alokasikan di sana. Harus dituliskan, tidak boleh tidak ini untuk yang 2023. Nah, ini item yang tidak diperkenankan ya. Honor Anda itu tidak boleh, konsumsi tidak boleh, kemudian hadiah tidak boleh ya. Untuk dosen pembimbing ya tidak boleh, narasumber ya tidak boleh, pemateri ya tidak boleh. Jadi kalau yang tidak boleh ya jangan ya. Kemudian sewa komputer, sewa laptop, sewa printer, sewa ponsel, sewa kamera, sewa handycam, sewa tempat atau sejenisnya itu tidak boleh, ya jangan dituliskan. Mending apa namanya? eh, Kalau misalnya harus ngeprint, ya sudah biaya print out gitu malah boleh. Tapi beli printer tidak boleh. Nah, kemudian pembelian alat dan bahan lebih dari 1 juta per item, maka Anda harus siasati ya. Belinya itu jangan global gitu. Maksudnya misalnya satu itemnya kok 1 juta lebih gitu ya, maka Anda pecah ya. Misalnya dalam satu itemnya itu kan ada 50 miligram, maka Anda nulisnya itu per 10. Jadi kan tidak jadi 1.200.000. Jadi diakali begitu karena tidak boleh. Ya, kemudian pembelian penyimpanan data flash disk atau hard disk itu tidak boleh. Pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulan per tim tidak boleh. Makanya Anda buat internet yang misalnya sebulan kan ada yang 65, ada yang 70, ya belinya yang itu, yang jangan lebih dari 100. Itu masih boleh kuota internet. Ya kan ada ya, yang 1 bulan itu 65, 70 atau 80 bergantung giganya kan, bergantung banyaknya itu. Maka kemudian durasi sewa lisensi atau sejenisnya yang melebihi 6 bulan itu juga tidak boleh, maka tidak usah. Penyusunan penggandaan dan atau penjilitan laporan kemajuan, laporan akhir, kecuali PTS atau PTN mewajibkan laporan hard copy. Nah, maka kalau ini perlu Pak ada ini dari ya, kalau memang diminta dari PTS-nya ya maka diperbolehkan, tapi kalau tidak ya tidak usah. Di sana tidak usah menjilid laporan. Kemudian biaya publikasi dan atau promosi kegiatan media sosial lebih dari 500. Berarti ya Anda tulis ya, biaya publikasi dan atau promosi kegiatan tidak boleh lebih dari 500. Padahal tadi kalau untuk, oh mungkin ini publikasi ini ya yang di media sosial ya, tapi kalau untuk jurnal memang tidak ada yang 500. Ya, 1.750 itu pun yang murah tuh. Rata-rata 2 juta. Nah ini, nah yang paling penting itu adalah karena tadi kan apa yang 6 sampai 10 juta itu kan dari Belmawa, yang 20%-nya dari universitas. Nah kemarin yang universitas itu kan kita memberikan 2 juta ya bantuan dari univ dan juga fakultas. Maka nanti dalam penyusunan ininya ya Anda harus tuliskan Belmawanya berapa,
perguruan tinggi berapa. Anda buatlah ya. Komposisinya tentunya lebih banyak Belmawa daripada perguruan tinggi karena kan Belmawa 6 sampai 10 juta, sementara kalau UNES itu kan 2 juta saja. Dan tapi itu harus dituliskan di sini. Kita harus mengikuti ini ya. Kalau maksimum 60% dari jumlah dana yang diusulkan ya Anda harus hitung dulu maksimalnya dari 60% itu berapa. Maka nanti ketika Anda menuliskan di sini ya jangan lebih dari 60%. Karena biasanya kalau lebih Anda tidak diterima gitu karena ada ketidaksesuaian di sini. Yang ini 15% ya diikuti seperti itu, ini 30, ini 15 begitu harus diikuti ya supaya nanti jumlahnya adalah sama. Kalau amannya ya jangan sampai kalau ini maksimum ya jangan sampai maksimum gitu ya. Ini maksimum ya jangan sampai maksimum, jangan maksimum supaya nanti bisa lebih realistis dan logik gitu. Ya, maka kemudian rekap ini. Untuk contohnya, tadi kita buka lagi punya si Ridwan. Ini ya. Jadi seperti ini ditulis bahan habis pakainya. Ini yang dari Belmawa, ini yang dari universitas. Ya, proporsinya mesti lebih banyak yang Belmawa. Kemudian untuk yang kedua, ini sama juga sewa dan jasa ya. Itu karena tadi sudah dihabiskan ya. Ini tahun 2022 kan memang dari Universitas 1750 dan dia sudah habiskan di atas. Maka untuk yang poin di sini dia sudah tidak tuliskan karena sudah habis. Ya, kalau yang sekarang kan 2 juta. Kalau yang tahun ini 2 juta maka bisa kan tadi masih ada sisa 750 Anda bisa split di sini dengan yang di sini. Tidak dituliskan di bawahnya sesuai dengan ini juga ada sumber dana, Belmawanya berapa, perguruan tingginya berapa, jumlahnya ini. Gitu. Karena yang tahun 2022 kan maksimalnya 10 juta ya, plus sudah dengan PT. Kalau sekarang kan 12 juta. Nah, jadi dibuat seperti ini. Kemudian untuk rinciannya, kita untuk ininya belum ya, langsung ke rinciannya. Anda harus tuliskan. Yang detailnya itu tadi ada 1750 itu apa wae, tapi kalau di situ tidak bisa tertera ya. Mana yang apa namanya Belmawa, mana yang ini. Anda hanya splitkan dari total yang tadi itu split Belmawa berapa, unit berapa. Ini detailnya nggih. Salah. Ini jadi bahan habis pakainya tadi Anda tuliskan di sini. Lihat tidak ada yang lebih 1 juta ya. Karena tidak boleh lebih dari 1 juta. Ini mau dituliskan pisau, sarung tangan, masker, semuanya lah pokoknya dituliskan di sini. Ini totalnya ya. Tadi dituliskan dari total ini kemudian Anda split lah tadi ya. Sebagian proporsi paling besar Belmawa yang sedikitnya dari UNES. Jadi total ini dari Belmawa dan UNES Anda tuliskan. Kemudian untuk uji ini sewa dan jasa tadi yang UNES tidak ada, semuanya dari Belmawa karena sudah habis di sini tadi sama mahasiswanya sama Ridwan. Dan transportasi ke tempat pengujian volumenya 5 kali, volumenya 5, satuannya kali, harganya 100.000 maka 500. Ini dituliskan seperti itu. Ini transport ke toko kimia, itu maka harga totalnya seperti itu. Kemudian untuk lain-lain, Anda juga jelaskan lain-lainnya itu apa. Di sini tuliskan publikasi di jurnal bahan alam terbarukan. Dia 1.300.000. Ya, 1.300.000. Coba cek, biasanya kalau masih segitu, apa namanya, Sinta 3, ya, atau Sinta 2 yang mungkin masih baru, mungkin masih segini harganya. Tapi nanti silahkan dicek ya. Jadi ada di sini. Yang di sini belum ada item untuk yang publikasi di media sosial karena kan ini tahun 2022. Kalau yang punya Galih tentunya sudah ada ya Galihnya. Oke, Bu. Oke, jadi bedanya itu karena ini kan tadi contoh proposal yang didanai tahun 2020. Ada pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Ibu. Boleh, San. San apa Galih? Baik, Ibu, untuk bagian komponen-komponen seperti 60%, 40, dan seterusnya itu bagaimana, Bu, perhitungannya? Soalnya kemarin saya coba itu pakai Excel itu
kan dana yang diberikan UNES kan 2 juta ya Bu ya. Terus ditambah 10 juta itu berarti 12 juta. Terus jika dihitung komponennya tuh malah Ya, 6, lebih ya dari 12 juta Ibu. atau 60/100 kali 12 juta berapa? Oh, baik Ibu. Kan 60/100 kali 12 juta. Berapa tuh? Berapa nih? 6, 7.200.000 kan? Maksimal Anda boleh menggunakan itu adalah 7.200.000. Kalau Anda pakainya ambil yang 12 juta ya. Kan nggak 12 juta, 7.200.000. Ya kan? Oh, baik Ibu. Nah, tujuh jadi cara juta 200 itu termasuk uh, Belmawa sama kampus ya, atau kampus iya aja Ibu? harus Belmawa sama kampus. Misalnya kamu Oh, ambil di situ kan, yang Belmawa ya Ibu. berarti 6 juta gitu. Terus kemudian kampusnya misalnya kamu ambil 1.200.000, ya kan? Nah, tulis gitu aja. Terus nanti untuk yang bagian kedua, nanti kan maksimalnya 30 juta, 30% ya. Kamu hitung gitu. Tapi yang Bubu disarankan tadi jangan semuanya maksimal karena kalau semuanya maksimal nanti kebanyakan lebih juga. Nah, ini tadi kalau kampus kan 2 juta, tadi baru dipakai 1,2 kan, 1,2 juta. Berarti masih ada 800.000. Nah, 800.000 itu kamu harus masukkan lagi di item kedua dan ketiga atau keempat. Bisa semuanya di situ, bisa di-split lagi ke beberapa bagian itu. Sehingga harus ada apa sumber dana itu Belmawa dan perguruan tinggi itu harus ada. Kalau memang kamu sudah habiskan di satu ini, berarti kan yang di item 2, 3, dan 4 sudah tidak ada. Di sini kan tadi nggak ada. Kosong. Yang ini juga kosong kan? Yang ini kosong. Atasnya juga kosong karena sudah dihabiskan di item 1. Karena tahun 2022 itu yang diberikan oleh UNIF itu 1.750 dan dia sudah habiskan di sini. Maka item 2, 3, 4 dia sudah nggak ada. Kalau tadi misalnya 7.200.000, kamu split 6 jutanya dari Belmawa, 1,2-nya dari PT, berarti kan PT-nya untuk tahun 2022 masih ada 800. Maka yang 800 itu kamu split lagi di sini, kamu pecah lagi, bisa di jasa atau dan transportasi, misalnya tambahkan 400, 400. Berarti kalau 400, 400 ya di sini ditambah 400, yang atas juga tambah 400, perguruan tinggi di sini. Itu. Hitungnya gitu, Nang. Ada pertanyaan lagi? Atau belum jelas? Sudah cukup Ibu. Mungkin dari Hasan ada pertanyaan di kolom chat. San? Oh, di chat ya, San? Jadi belum buka chat. Izin bertanya, Bu, jika dari Belmawa memberikan 10 juta, apakah harus diambil semua atau boleh di bawah? Boleh, ya. Maksimal kan 10 juta dari kan Belmawa tuh 6 sampai 10. Kamu ambil dari rentang itu. Kamu ambil 6 juta ya boleh, 7 juta boleh, 8 juta boleh, 9 juta boleh, 10 juta juga boleh. Ya. Nah, untuk penulisan titiknya, kalau sudah lulus administrasi sih tidak ya. Kalau nguploadnya di sistem, memang di sana kan titik tidak dituliskan karena mereka sudah nanti akan memberikan poin sendiri. Kita hanya menuliskan angkanya semua. Kalau kita RAB-nya itu nulis by system, kita nggak usah nulis titik, koma nggak usah. Pokoknya tulis aja semua angkanya. Nanti dia akan me, mendefinisikan sendiri. Bahkan kalau kita ngasih titik atau koma, dia malah nggak terbaca. Kalau di sistem ya, kalau misalnya penelitian PhD yang fakultas, universitas atau dikti itu sama. Kalau kita nginput RAB, kita nggak usah nuliskan ada titik atau koma untuk uang, karena mereka akan membaca sendiri. Gitu. Justru kalau kita ngasihkan, dia nggak mau gitu. Yang sistem yang Budi tahu ya, karena ada juga sistem yang dia harus ngasih titik juga gitu. Nah, itu kalau administrasinya sudah lengkap, biasanya seperti ini ya, tulisan ada titik ataupun tidak ada titik, tidak dipermasalahkan oleh reviewer. Ya, selama administrasi dan formatnya itu udah lengkap semua, udah baca sini,
ketika nulis 1.500.000, Anda tulis ada titiknya atau nggak ada titiknya, tidak terlalu mempengaruhi. Itu San. Jelasan. San? Halo Hasan. Jelas? Hasan. San? Suara Bu Budi kedengaran betul? Kok kayaknya Hasan Izin bertanya lagi, Bu. Yang ada di chat, maaf, ini lagi ada acara, takutnya ke distract suaranya. agar anggaran yang kita ajukan kelihatan efisien gimana Bu? Nah, supaya kita kelihatan efisien itu ya yang logis dan rasional. Logis dan rasional. Ya, maksudnya logis dan rasional misalnya tadi contohnya. Contoh tadi kan ada, kita pakai punya ini dulu ya. Ada tadi, kita lihat perinciannya sini. Logis dan rasional. Itu maka nampak efisien. Ya. Kebanyakan kok. Nah, nih. Misalnya di sini, Anda beli blender, ya, Anda tulis 2 juta. Nah, itu enggak masuk efisien. Karena enggak masuk rasional. Ya kan? Anda beli blender, meskipun memang ada blender yang harganya 2 juta. Tapi untuk kegiatan ini kalau Anda tuliskan 2 juta, tidak disebut sebagai efisien. Karena tidak masuk logiknya dan rasionalnya. Karena blender, 200 sudah dapat. Ya, itu. Meskipun ada yang 2 juta, puluhan juta, bahkan ratusan juta juga ada. Itu kalau kita lihat-lihat yang punya orang-orang yang di negara Konoha ya kan, pakai barang itu Tupperware aja harganya 10 juta lah. Tempat minum, ya kan kita 100.000 aja udah kemahalan ya. Wah yang 10.000 ada gitu. Nah jadi efisien itu dilihat dari rasionalitas dan logisnya dari suatu harga barang. Ya, kalau ayakan ini Ayakan, kenapa dia bisa 300? Karena ini tadi ayakan di atas kan dia tuliskan 60 mes. Ya, 60 mes kalau 150 itu ya biasanya dalam sentimeter, bukan milimeter. Masih 150 soalnya. Karena kalau milimeter itu udah mendekati 500.000 harganya. Bu Budi soalnya Mama Hasya sering beli jadi tahu harga. Nah, apa sih reviewer kan juga tahu ya kan biasanya yang mereview itu kan bidangnya mendekati jadi tahu oh 150 masih logik ini karena tadi dituliskan ayakannya 60 mes kalau ayakan yang di rumah 10.000 juga bisa dapat ya kan 15.000 bisa dapat tapi kan itu bukan yang kita gunakan di sini dia yang jarang-jarang gitu ayakannya kan ayakan tuh ya ayakan itu loh kayak yang di rumah yang ibunya suka ngayak di tepung apa itu ayakan namanya cuman ini lebih kecil karena eh, kotaknya, lubangnya itu dalam 60 kotak itu dalam sentimeter persegi. Jadi setiap 1 sentimeter persegi itu ada sebanyak lubang 60 gitu. Maka 150 logik. Jadi efisien. Pot, beli pot tuh. Ya, potnya di sini 4.000 logik lah. Tapi kalau Anda tulis 40 meskipun 400.000 juga ada. Nah, jadi efisien itu dilihat dari logis dan rasionalnya. Gitu. Ini selang ya. Kalau bal Miller benar nih. Karena bal Miller itu ball filler ya ini ya. Ini kan memang dia cukup mahal 90. Jadi masih logis ya. Termometer iya 30 bisa dapat gitu. Makanya biasanya anak-anak melihat rentang harga itu dia masuk ke Shopee, Lazada atau Alibaba itu untuk melihat rentang harga. Nah, reviewer juga ngeceknya dari sana juga kok. Ya. Jadi di situ efisien dan dilihat dari efisiennya itu masuk logis dan rasionalnya dari pembuatan ini. Ya, gitu Hasan. Yang lain mungkin karena Hasan sedang mendua ini ya bersama Bu Budi dan bersama yang lain. Acaranya juga di mana nih? Di hotel nih San. Apa tuh namanya? Atapnya itu kan bagus ya. Nggak mungkin itu kalau di kos itu.
Di gedung apa tuh? Yang lain ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Kan Ana? Kalau terkait itu Bu, apa kayak satuan-satuan yang di bahan habis pakai mungkin kayak semisal di zat apa gitu kan biasanya dalam mili atau kilogram. Nah, itu lebih baiknya ditulis dalam mili atau kilogram. Nah, sesuai dengan kebiasaan yang dijual. Makanya tadi kan ngeceknya bisa di Shopee, bisa di Lazada, bisa di Alibaba. Misalnya saja contohnya, kita mau beli Aquades. Ya, Aquades biasanya kan dalam liter. Ya, meskipun kita bisa menuliskan dalam bentuk yang lain. Ya, kilogram boleh kalau kemudian Aquadesnya kamu timbang. Iya kan? Tapi dia tidak kewajaran kalau Anda menggunakan kilogram. Ya. Jadi pakainya satuan kewajaran yang biasa dipakai. Meskipun boleh kan pakai kilogram, Aquades saya pakai kilogram boleh kan? Kalau saya beli Aquades dalam 1 galon, kemudian saya timbang. Yang saya dapatkan apa? Masanya kan? Ya enggak? Tapi kewajaran kalau kita membeli Aquades, kita bilangnya liter. Mau beli berapa liter berarti volumenya. Ya. Jadi kewajarannya pakai apa? Meskipun boleh juga pakai satuan yang lain, tapi kewajarannya pakai apa? Nah, reviewer menggunakan kewajaran itu. Ya, karena kewajaran itu adalah sudah disepakati oleh eh, ilmuwan ya, bahkan yang ada di dunia ini. Itu Mbak Ana. Terus untuk itu Bu, kan tadi ketika eh, menentukan harga kan bisa melihat-lihat dari toko online. Nah, kan banyak toko. Nah, misal ada 2 barang yang sama di toko yang berbeda, yang satu lebih murah dan yang satu lebih mahal. Berarti itu lebih baiknya memilih yang lebih murah Bu agar terlihat efisien. Kalau dong, kalau Anda buat proposal, kalau Anda buat proposal ambil yang mahal. Kalau nanti ternyata dari yang mahal sama yang murah spesifikasinya sama, ya tentang kemurniannya, ya tentang jumlahnya itu ada yang lebih tinggi, ya kamu pakai ambil aja yang lebih murah. Duitnya keuntungan Anda kan sudah didanai, duitnya sudah ditransfer ke Anda gitu loh. Iya kan? Kalau buat proposal, Anda ambil yang paling mahal. Tuh, karena proposal kan, Anda sedang memohon. Karena biasanya setelah mohon pun disetujuinya bisa sama persis, bahkan seringnya dikurangi. Kan kita lagi mohon ke orang, Pak, saya mau minta duit, mau buat riset, kan gitu kan bahasa gampangnya nih buat proposal tuh. Nah, jadi kalau buat proposal, ambil rentang yang paling besar, paling mahal, ya. Tapi kalau nanti pelaksanaan, Anda boleh ambil yang di tengah-tengah gitu, atau yang paling murah, selama spesifikasinya sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Gitu. Ya kan? Karena keuntungannya kan ya dari ini, misalnya ada perubahan, karena Anda kan tidak boleh dibayar honor kan? Anda bisa dapat sisa duit itu ya dari situ. Maka ambil yang harganya di bawahnya. Tapi kalau untuk proposal, ambil yang paling tinggi. Bu Budi juga begitu, kalau bikin proposal. Triknya itu. Gitu Mbak Ana. Baik Bu, terima kasih. Sip. Ada lagi? Tinggal sedikit. Terakhir tentang waktu ya. Alokasi waktu. Ada lagi enggak? Halo? Oh, halo, ha? Cukup? Cukup ya. Enggak ada yang respon, Bu Budi anggap cukup ya. Saya sudah mau zuhur juga. Terakhir, itu tentang jadwal kegiatan atau alokasi waktu. Ya, di sini tahun yang lalu kan memang masih 4 ya. Ini dia ngambil maksimumnya juga 4 bulan. Nah, enggak dituliskan dari mulai bulan apa sampai bulan apa, seperti Bu Budi bilang tadi, karena itu supaya kita tidak terjebak pada apa yang kita tulis. Ya, lebih aman tulis saja berapa bulan, 5 bulan, 4 bulan, 6 bulan gitu. Tapi tidak menuliskan dari bulan apa sampai bulan apa. Karena ya seperti ini contohnya yang tahun ini ya. Mei sudah hampir selesai kan nih tanggal 20 ya kan? Ini belum ada pengumuman.
gitu. Jadi supaya kita tidak terjebak pada jadwal kegiatan yang kita buat, maka kita pakai bulannya saja, tidak menyebutkan di bulan apa gitu. Nah, maka di sini seperti tadi kan Anda sudah membuat tahapan ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada monitoring, ada penyusunan gitu. Di sini juga mengikuti, cuman di sini ditambahkan karena nanti akan ada monitoring ya, ada penyusunan laporan dan juga ada evaluasi. Anda tuliskan di sana secara detail plus kira-kira dilakukan di bulan apa dan siapa PJ-nya itu harus dituliskan. Ya, jadi seperti ini buat. Meskipun ini apa namanya kurang bagus ya. Kenapa Bu Budi kurang bagus? Karena di sini kontribusi ketua harusnya lebih banyak. Ya, kontribusi ketua harusnya lebih banyak. Tapi di sini eh, oh sudah 2 ya, sudah lebih banyak nih. Tetapi dia lebih kepada ini persiapan ya. Ya, biasanya di apa di tahap apa namanya analisis data karena ini memang dia secara global ya kan dia secara global tidak didetailkan maksudnya dari analisis apa gitu sehingga tidak ini itu Ridwan ini memiliki kontribusi yang lebih banyak karena dia ketua penanggung jawab jadi dia harus paham betul untuk setiap tahapan tapi tahapan-tahapan yang paling krusial itu sebenarnya begitu ya tapi ini juga sudah nampak ya bahwa pembagiannya semua anggota itu memiliki kontribusi sehingga sudah cukup bagus. Ya, akan lebih bagus lagi kalau tadi ya didetilkan lagi di sininya sehingga nanti akan nampak bahwa kontribusi si Ridwan itu paling banyak. Gitu. Ini adalah untuk waktunya jadwal pelaksanaan. Nah, jadi bab 4-nya selesai. Ya kan? Daftar pustaka harus disesuaikan betul dengan panduan karena yang kemarin tiga kelompok bimbingan Bu Budi itu tidak lolos karena dikatakan bahwa ada daftar pustaka yang tidak mengikuti format. Jadi ada satu daftar pustaka tidak mengikuti format, gagal. Itu terus yang satunya ada satu halaman yang marginnya tidak sesuai, jadi kanan kirinya nggak sama. Apa tuh menjoroknya tuh nggak sama. Jadi gagalnya karena itu sedih banget. Bu Budi kan mengajukan yang bimbingan Bu Budi itu ada 4 kelompok. Jadi yang 3 kelompok itu alasannya makanya kemarin terus kita minta banding ya dari UNES kita minta banding maksudnya dicek kembali begitu kalau misalnya kan harus ada toleransi wong paling satu dari daftar pustaka semua yang diupload satu yang tidak mengikuti style kok ya enggak lulus administrasi gitu. Kemarin naik banding meskipun belum juga dapat uh, kelulusan gitu. Mudah-mudahan naik bandingnya itu bisa diterima dan nanti pada saat pengumuman kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang sementara kemarin. Itu harapannya. Cuman kemarin bertanya ke Prof. Amin, yang selaku reviewer nasional juga katanya masih di hidden, masih belum ada info, takut nanti akan rame lagi gitu. Ya karena banyak pembimbing dari universitas seluruh Indonesia yang begitu. Jadi dia merasa ya manusia pasti akan tetap ada kesalahan ya kan. Nah itu kayak yang sedikit-sedikit gitu benar-benar tidak ditolerir, maka kemudian naik banding dari universitas yang ada di Indonesia. Begitu adik-adik mahasiswa. Galih, dikembalikan ke Galih. Ini dengan Oke, Ibu. Atau dikembalikan ke siapa yang bisa menghandle? Atau langsung Bu Budi tutup kemudian kalau tidak sampai ada. dapat saya Ulfi sampaikan saja Ibu, saya ada kurang lebihnya aja maaf acara. kuasa hukum. Apa Umi? Enggak, Ibu. Mbak Fitri? Mbak Fitri ada? Umiyatul Fitri? Oh, lagi di FBS nih si Hasan sama si Ridho. Oke, tidak apa-apa. Umni? Oke, kalau tidak ada yang bisa menghandle, ya. Alhamdulillah nih yang bergabung ada 12, meskipun kemarin ada 17 ya.
Bu Budi mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang sampai di akhir penghujung kegiatan ini masih apa namanya setia ya bersama Bu Budi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa semua, ya kan? Oh, ada kali. Oh, lagi. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Bu Budi pesankan ya, karena Anda ini termasuk orang-orang yang extraordinary, ya, orang-orang yang luar biasa, ya, bukan biasa di luar, orang-orang yang luar biasa, bukan orang-orang biasa. Cirinya ya, yang pertama Anda sudah masuk di jurusan yang memang tidak biasa, yaitu jurusan fisika. Yaitu adalah jurusan yang bukan diminati oleh kebanyakan orang, maka Anda adalah orang-orang unik yang eh, apa namanya sudah terpilih ya masuk di fisika untuk mempelajari ilmu yang dibilang banyak orang sulit, ya maka cintailah fisika itu sesuai dengan yang punyanya Robi nih, a growth mindset. Fisika itu menyenangkan, mari kita sama-sama untuk belajar membuat bahwa fisika itu menyenangkan supaya Anda betul-betul menjadi orang biasa yang juga selalu menyenangkan ya. Karena Anda sudah senang dengan fisika, maka Anda juga akan menjadi senang ya terhadap apapun yang berkaitan dengan fisika ya. Kemudian yang kedua Anda juga luar biasa karena di hari Sabtu ini yang lainnya mungkin sedang hangout atau mungkin mencuci baju atau mungkin jalan-jalan, tapi adik-adik mahasiswa ini bergabung dalam dalam acara Sikos ya yang diadakan oleh mahasiswa jurusan fisika. Jadi Anda memang benar-benar sudah luar biasa gitu ya. Anda tidak biasa seperti teman-teman Anda yang melakukan hal yang lain. Mudah-mudahan dua alasan ketidakbiasaan Anda akan menjadi motivasi Anda untuk terus berkarya, ya kan? Untuk terus mengembangkan diri, untuk terus memotivasi diri untuk melakukan hal yang lebih baik lagi, ya kan? Karena nanti manfaatnya itu tidak untuk siapa-siapa, ya, tidak untuk Bapak Ibu Anda, tidak untuk dosen Anda, tetapi untuk Anda sendiri, nanti yang misalnya jadi guru ataupun yang nanti jadi fisikawan di sini menjadi orang-orang yang memiliki banyak manfaat, ya. Pak, jika memang tidak ada pertanyaan lagi, ya, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bersama pada siang hari ini bisa bermanfaat untuk Bu Budi, untuk adik-adik mahasiswa semua, ya kan? Dan juga menjadi amal kebaikan untuk kita semua itu yang paling penting, ya kan? Karena itu sebagai bekal kita nanti akan kembali ke rumah kita yang sebenarnya, ya kan? Kalau di sini adalah rumah sementara kita untuk kita banyak-banyak memperbaiki diri, banyak-banyak mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal untuk kita kembali ke rumah abadi kita dengan kebaikan sebanyak mungkin. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan menjadi amal baik untuk kita semua, sehingga nanti kita dipertemukan kembali di janahnya Allah, ya, bersama kekasih kita semua tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Terima kasih sekali lagi. Bu Budi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Ya, berarti ini pertemuan terakhir ya, Galih ya, untuk Bu Budi ya kan? Karena Iya Ibu, ini pertemuan terakhir. minggu Selanjutnya depan poster pagi Ibu. kan? Dan yang kedua, Ya, sorotan Iya minggu Bu. depan sudah Pak Sugianto. Jadi sekali lagi Bu Budi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Terima on wabarakatuh. kasih. cam enggak Bu Budi ambil gambar? Makasih banyak, Bu. Boleh on cam yang enggak? kedua, Pakai lebih Boleh kerudung Ibu. semua enggak? oh, Ah, iya. On cam yuk teman-teman. Ya teman-teman, supaya Bu Budi bisa mengingat nih siapa aja nih. Enggak ada ya? Oh, mungkin pada belum pakai kerudung ya sudah. Alhamdulillah ada Desi, ada Fitri tadi tak panggil.
Eka mana Eka? Lah, cantik gitu loh, Kak. Ada Dea. Sudah? Oke, seadanya ya. Ini ya. Oh, ada nasi. Nasi mah itu cantik. Sofina, turunkan sedikit kameranya. Nah, Sofina Mumtaz kayak ponaan Bu Budi. Mumtaz. Ana, sudah? Oke, Bu Budi hitung ya. 1, 2. Kenang-kenangan kita bersama ya. Laporan juga bahwa kita sudah melaksanakan. Thank you. See you next time. Have a nice day. Bye. 8 tahun, berarti sudah hampir setengah tahun Makasih menemani Ibu. kehidupan ini. Tahun kali ya, berarti Makasih kita teman-teman SD ya atau udah kelas 3. menyempatkan join. Sudah sekarang Aku sudah mau akhirin ya. lulus SMA, sudah Dadah. mau SMA.